الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Hukum adi semalam. Jadi semalam minggu yang lalu hukum ada 3. Yang pertama ada ngarannya hukum akli, yaitu ada 3 macam, ada 3 pembagian. Yang pertama wajib akli, yaitu la yumkinu adamuhu, sesuatu yang tidak mungkin tiada, artinya pasti ada, kada mungkin kada ada. Kemudian yang kedua ada mustahil, yaitu la yumkinu wujuduhu, tidak mungkin ada, pasti kada ada. Yang kemudian yang ketiga ada jaiz, yaitu sesuatu yang mungkin ada, mungkin kada ada, boleh kada ada. Nah, itu namanya hukum akli. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Kemudian namanya ada lagi yang kedua hukum syar'i. Hukum syar'i terbagi kepada 2. Yang pertama khitabullah, khitabut taklif. Kemudian ada khitabul wad'i. Khitabullah, kalaunya khitab taklif adalah resident hukum syar'i. Khitabut taklif khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin, yaitu adalah aturan Tuhan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang yang sudah balik berakal. Ada 5, itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kemudian ada kitabul wad'i, yaitu kitabullah al-warid bi kauni syai'i sababan au syartan au mani'an au sahihan au fasidan. Itu jadilah aturan Tuhan yang mendatang dengan keadaan sesuatu, baik sebabnya atau syaratnya atau sahih atau rusaknya. Nah, intinya berkenaan dengan perbuatannya, syaratnya atau sebabnya atau penegaknya apa, ada sahih, ada batil. Kemudian hukum adi semalam juga. Yang ketiga hukum adi, hukum kebiasaan. Artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang, menetapkan suatu hasil bagi suatu barang, bagi suatu sebab, atau menafikan suatu barang, menafikan suatu hasil pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah bersalahan, dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lainnya. Itu sangat disini ngalih dipahami, itulah disini. Intinya jadi sebab akibat maksudnya. Biasanya bilanya kita makan kenyang maksudnya. Nah, sebab kita makan akibatnya kenyang, itu hukum ngarannya hukum adi, hukum kebiasaan. Cuman jadi boleh jadi bersalahan. Bisa jadi kita makan cuman kada kenyang, bisa jadi kita minum kada hilang hausnya, dan jadi dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lainnya. Artinya bukan makan itu nang menjadikan kenyang, bukan minum itu nang menjadikan hilang hausnya, tapi Allah Subhanahu, itu hukum adi namanya. Hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Adanya makan adalah dengan sebab adanya kenyang dengan sebab adanya makan. Jadi boleh bersalahan. Dan sebab tadi itu tidak memberi bekas.
diulangi lagi boleh. Seperti kayak minum keadaan hilang haus dengan sebab minum, dan boleh jadi bersalahan. Biasanya kalau kita minum hilang haus, bisa jadi kada seperti orang yang sakaratul maut diminum itu haus banget diminum ini kada hilang hausnya sekalipun dia dikatakan andai katanya kau minum bersungai-sungai maka kada hilang hausnya Yang kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya, seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Kada kanyang, kada ada kanyang, amunnya kada ada makan. Biasanya kalau kita kada makan, kada kanyang, biasanya boleh jadi misalnya kita kada makan tapi kanyang, misalnya boleh sebaliknya adalah boleh bersalahan. Ketiga, pertambatan atau hubungan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang, seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain jua adanya. Adanya dingin biasanya disinilah karena kada ada kain yang menutupi. Biasanya kalau kita kada berbaju dingin, bilanya kita berbaju berselimut sampai dingin biasanya, dan bisa bersalahan, kita pakai baju tetap aja dingin, kita berselimut masih dingin, 3 lapis 4 lapis masih dingin Karena pada hakikatnya bukan selimut itu menghilangkan dinginnya, tetapi Allah, bukan sebab selimut. Oke, lanjut lagi. Keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang, hubungan ketiadaan suatu barang hasilnya dengan keadaan suatu barang lain, seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air yang menyiram dua adanya. Biasanya kalaunya kita kayunya basah, ada mau terbakar kena api itu biasanya bisa jadi menyala juga Jadi hukum ini yang 3 ini, kalaunya hukum akli itu tidak kenapa berubah-ubah sudah. Kalau hukum syar'i, hukum adi itu bisa berubah Contoh bahari zaman Nabi Adam itu boleh kawin sesama di sana kawin kemudian dirubah Tuhan hukumnya hukum adi. Kalau hukum adi ini kan banyak juga contohnya di Quran, kayak Nabi Ibrahim pada nampan dibakar. Nah biasanya orang yang mati kada bawa hidup lagi, itu biasanya tapi kan ada kisahnya di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu menghidupkan orang yang mati di sana, orang mati suri di sana. Nah, biasanya orang mati itu mati sudah biasanya. Oke, semalam ada 4 dari seluruh manusia, ada 4 iktikad orang yang mengenai masalah hukum adi ini. Ada misalnya orang yang mengatakan tekad bilanya kada makan, kada kanyang, bilanya makan kanyang adalah. Dia berkeyakinan bahwa makan itu mengenyangkan, maka hukum orang tersebut kafir jadinya. Ada juga yang kedua, orang ini meyakini bahwa di makanan itu dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu makan, lalu dengan kekuatan itu kanyanginya. Nah ini etikatnya orang yang fasik, orang yang fasik, cuman kada dikategorikan kafir, Inya menganggap sama mengkaya lading lagi contohnya. Lading itu diberi kekuatan ajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memotong. Nah itu etikatnya awamul mukminin, orang-orang awamnya mukminin.
Jadi kekuatan itu yang diciptakan Tuhan di dalam dagingnya, itu yang memotongnya. Itu etikatnya orang yang awamul mukminin, masih dikategorikan fasik biasanya. Sama nang kayak misalnya HP, tes HP lah. Tes kan ada misalnya 98%. Tak kita pasang. Nah, daya yang di dalam baterainya itu, nah itu nang ciptaan Tuhan yang itu yang menghidupkan HP-nya. Nah, itu menurut keyakinan kebanyakan adalah awamul mukminin nang kayak itu biasanya. Nah, itu masih dikategorikan fasik biasanya. Kemudian yang ketiga, contohnya biasanya pokoknya biasanya lading itu dikasih Allah Ta'ala kekuatan biasanya. Kemudian dipotongkan, Allah Ta'ala juga yang menciptakan putusnya tuh, potongnya tuh, bukan ladingnya tuh. Nah, kayak baterai HP itu misalnya 98% kita andakin, kita picik, nah nyalanya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang menciptakannya, bukan dayanya itu. Nah itu contoh di HP ya. Sama kayak makan gitu. Kita makan, kemudian itu kan sebab misalnya, akibatnya kan kenyang. Nah, akibatnya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakannya, yang mengenyangkannya. Nah, kita makan, sebabnya Allah yang menjadikan, kenyangnya Allah Ta'ala yang menjadikan. Nah, itu etikat yang ketiga, etikat yang najih, yang selamat. Yang keempat itu bilanya dipotong pasti pagat ya sudah. Etikatnya orang yang jahil ya sudah. Bilanya kita gunakan, bilanya kita kada makan pasti lapar. Bilanya kada minum pasti haus ya sudah. Ada mau berbalikan ya sudah. Ada mau bersalahan. Pokoknya bilanya minum hilang haus, bilanya makan pasti ya sudah. Kanyang. Nah, itu etikat yang keempat, etikat yang jahil. Jadi yang najih itu sebab itu Allah yang menjadikan, akibatnya itu Allah Ta'ala juga. Nah, gitu. Misalnya obat, kemudian sembuhnya. Nah, sembuhnya itu Allah Ta'ala juga yang menyembuhkan, bukan obatnya. Biasanya kan minum obat ampe, biasanya hukum adat. Karena Nabi Musa alaihissalam sedih mengadukan Tuhan sang gigi. Ya Tuhan, diperintahkan Tuhan ambil rumput ini, kajalakan di lubang gigi. Kemudian dikajalakan sedih ambil. Pas kemudian sakit lagi gigi sedih. Langsung mengambil mengambil rumput nang disuruh Tuhan itu nah. Dikajalakan sedih langsung misalnya bertambah sakitnya karena lain dan rumput itu menyembuhkan itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi sebabnya itu dipakai maksudnya. Disuruh kita bersebab, disuruh kita berobat. Yang dilarang itu meyakini obatnya yang menyembuhkan atau usahanya yang mendatangkan rezeki. Apalagi misalnya dan itu hukum adi katanya, hukum sebab akibat misalnya. Biasanya hukum kebiasaan misalnya berulang-ulang. Jadi sebabnya Allah yang menjadikan, akibatnya Allah Ta'ala juga yang menjadikan. Bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib akli, bahwa keduanya berlainan makna, maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itulah wajib syar'i. Nah, misalnya orang sambat kita mendengar orang berpandai wajib pada orang yang mukallaf, maka itu dinarani wajib syar'i, yaitu
digawi pahala, ditinggalkan berdosa. Dan jika tadi kata wajib bagi Allah Ta'ala, nah itu berarti wajib akli katanya, sesuatu yang tidak mungkin tiada pada Allah Ta'ala. Wajib Allah bersifat wujud, kada mungkin kada, pasti. Atau bagi Rasul, wajib bagi Rasul, sesuatu yang tidak mungkin tiada pada Rasul, itu maknanya. Maksudnya itu adalah wajib akli. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala, jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah, maka maksudnya itulah jaiz akli. Jaiz bagi Allah itu mungkin mungkin ada, mungkin tidak. Cuman jaiz, sifat jaiz bagi Allah itu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, menciptakan atau tidak menciptakan, itu jaiz bagi Allah Ta'ala. Yang miskin boleh aja dijadikan Tuhan sugih, yang sugih boleh aja dijadikan Tuhan miskin, itu sifat jaiz. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf atau harus bagi mukallaf membuat masalah, membuat sesuatu misalnya, maka maksudnya yaitulah jaiz syar'i jua adanya. Nah, misalnya kita sambat jaiz bagi mukallaf, artinya jaiz yang itu mubah, itulah digawi kada pahala, kada digawi kada pahala misalnya. Cuman kalau niatnya bagus, niatnya bagus, maka berpahala misalnya. Seperti makan, menjunjung perintah Tuhan, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Anak kuat beribadah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut, bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil inilah 20 sifat. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, dengan rinci, inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli. Nah, di sini ini kena maksud kedua. Dijelaskan 20 sifat secara tafsil, secara terperinci dengan dalil akli dan dalil nakli. Nah, dalil nakli itu hudusul alam, hudus alam, masalah melihat kejadian-kejadian alam. Dan dalil nakli itu dalil Al-Quran, dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya. Nah, karena penjelasannya 20 sifat ini, satu sifat dijelaskan juga maknanya beserta dalilnya, beserta buktinya. Karena misalnya wujud, buktinya apa, beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin, kepatutan kelakuan orang mukmin, disini adab kelakuan orang mukmin yang mu'taqid, yang meyakini pada Tuhan, bersifat dengan sifat-sifat itu. Misalnya sifat wujud, bagaimana kelakuan kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat wujud itu, atau qidam, apa adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat qidam. Karena diterangkan sedang di sini dengan sifat-sifat itu. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Itulah disinilah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Disinilah misalnya wujud, ada amaliyahnya, kelakuannya diamalkannya. Nah, maka jadi disini itulah sempurna imannya. Disinilah artinya zauqiyah, zauqiyahnya merasakan. Disinilah ini ada ilmiah, ada zauqiyah. Pada sebatas tahu aja Allah Ta'ala itu ada, maksudnya itu ilmiah aja, ini merasakan zauqiyah. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingganya banyaknya. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza
yang tiada ada hingganya banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka wajib atas orang-orang yang berakal mengetahuinya dengan ijmal, dengan secara beborong aja. Jadi sifat Tuhan itu ada 20 aja dipadahkan, tapi banyak tiada hingganya. Tapi dengan 20 sifat ini kita bisa sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa ma'rifatullah, yaitu yakin muwafaqah pada hak dengan dalil. Itu kan dikatakan ma'rifah semalam. Nah, dengan 20 sifat ini cukup sudah terwakili sifat-sifat yang banyak yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat sidik. Nah, jadi sebagai seorang yang balik berakal, kita wajib mengimani sifat-sifat Tuhan yang banyak tersebut dengan ijmali, secara beborong. Di dalam perkataan huwa muttasifun bikulli kamal, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap kesempurnaan. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, itu habis sudah secara beborong. Cukup nangka itu aja nang kita yakini, yang wajib kita ketahui bahwa Tuhan itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maksudnya sifat Tuhan yang banyak tiada hingganya itu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itu perkataan muttasifun bikulli kamal. Tuhan bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada cacatnya. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza, yang kada mungkin ada pada Tuhan lah, yang tadi itu wajib muttasifun, artinya pasti Tuhan itu bersifat kesempurnaan. Pasti ada pada Tuhan itu sifat-sifat kesempurnaan. Zatnya sempurna, sifat-sifatnya sempurna, afalnya sempurna. Sempurna berada. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza, yang kada mungkin ada pada Tuhan dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara. 20 perkara, yaitu lawanan daripada 20 sifat yang wajib. Kan ada 20 yang wajib, berarti lawanannya jasidin ada 26 mustahil. Satu persatu tersebut sesudahnya sifat-sifat itu. Karena di sini dijelaskan imbah wujud sifat yang wajib, hanya dijelaskan sifat yang mustahil. Lawanannya wujud artinya ada, mustahil tiada. Mustahil Tuhan itu tiada. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmali, adapun yang mustahil pada Tuhan Azza wa Jalla dengan ijmali, secara beborong, yaitu ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin, maha suci Tuhan dari tiap-tiap kekurangan, wa ma khotoro bil bali, dan apa yang terlintas di hati kita. Itu arti nang masuk ini ada artinya. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan, dan maha suci daripada barang atau kita anggapan yang tercita-cita di dalam hati kita. Jadi Tuhan maha suci dari tiap-tiap kekurangan. Kada mungkin, pasti kada ada Tuhan itu bersifat kekurangan, pasti kada bersifat kekurangan. Dan maha suci daripada anggapan yang tercipta di dalam hati. Nah, Tuhan itu melihat pakai mata kah? Tuhan itu mendengar pakai telinga kah?
Misalnya kan itu kan lintasan hati. Maha suci Tuhan daripada terserupa dengan makhluk. Nah, Tuhan itu di barat ke, di timur ke, di atas ke, di bawah ke. Nah itu kan menunjukkan tempat ya. Terlintas di hati, maka itu lain ya. Maha suci Tuhan daripada tempat ya. Maha suci Tuhan, maha suci daripada barang yang tercipta-cipta di dalam hati ya saudara. Secara jumlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kesempurnaan, maka mustahil Allah bersifat kekurangan. Jaga guru amalannya, jangan lupa memandang kesempurnaan Allah pada setiap hal ehwal. Nah, secara jumlah begitu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan dan mustahil bersifat kekurangan. Nah, itu mengetikatkan bagi sifat-sifat Tuhan yang banyak tiada hingganya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Yang pertama wujud. Artinya ada, maka mustahil tiada. Anggap seperti itu lah. Karena insyaallah malam Selasa berikutnya enak. Jadi ini pembahasannya tentang sifat yang wajib kita ketahui secara beborong, yaitu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil Tuhan bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Allah Ta'ala bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna rahman wa ilman wa amalan wa tawfiqan ma'rifatan. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum.